Nggak Mungkin masalah. kenalan dulu ya dari masing-masing ya. Kenapa? Kalau bisa kan yang ada tahun 2030 baru ada. Ibu Hehen Suniarti. Oke. Jadi apa tadi jadi lupa jadi. Disuruh mengisi di pengajian Sakinah. Kata Bu Syafitri ada 26 orang ya. 26 orang dan dari santri-santri terdekat ya alhamdulillah. Nanti insya Allah kita bisa tanya jawab ya habis ini. Katanya ada yang umur 80 tahun yang mana ya Bu? Ada yang ikut? Iya, Ibu Sutia. Oh Ibu ini ya, yang siapa namanya? Ibu siapa namanya? Yang 80 tahun? Ibu Sutia, Mbak, Ibu Sutia. Ibu Sutia. Ibu nggak ada pendampingnya? Sebelahnya. Ibu Sutia. Nggak didampingin? Nggak ada orang di rumah. Oh gitu, nggak ada orang di rumah. Ya udah. Iya. Bismillah aja ya Bu ya. Soalnya Ya. nanti ada sesi pembersihan kolbu. Ya. Kebetulan Bu Sari, Bu Sari. Bu Sari udah ada pendampingnya suaminya di rumah. Bu Sari yang mana? Bu Sari udah masuk belum Bu Sari? Udah Bunda. Hai Bu Sari. Ibu Sari gimana Bu coba, Sari? coba dibuka videonya Ibu, maaf. Gak apa-apa. Saya kebetulan lagi di ini Bu nggak bisa apa? Harus pakai video ya Bu? Biar saya bisa melihat karakter ibunya juga. Oh gitu. Bentar, Bu, saya kondisikan dulu ya Bu, nanti saya mulai Bu, videonya. Ibu lagi pakai bikini ya? Enggak Bu, soalnya karena semua ini sekerumah menggunakan PC semua, jadi berebutan tempat. Oh gitu, anaknya lagi daring juga? Ya, suami juga lagi ada physical juga gitu, jadi tempatnya jadi berebutan. Oh, ya udah nanti aja di sesi terakhir Bu, nggak apa-apa. Di sesi pembersihan jiwanya ya. Ya, siap. Ya udah, minta tolong itu hostnya untuk menampilkan paparannya. Jadi kita mulai. Nah, kita mulai untuk teorinya dulu ya. Tazkiyatun an-nafs. Next slide. Jadi, tazkiyatun an-nafs itu adalah berasal dari dua kata, tazkiyat dan nafs, ya. Nanti kalau saya bisa kasih materinya terakhir, saya WA ke Ibu Syafitri ya, Ibu Syafitri bisa membagikan materinya ke anggotanya. Jadi di kata tazkiyat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu akar kata dari zakka yang berarti adalah penyucian. Sedangkan nafs adalah akal, hati, dan nafsu. Jadi nafsu itu adalah gabungan dari akal, hati, dan nafsu. Nah itu sudah masuk di dalam badan itu jadi jiwa itu namanya jiwa. Jadi ruh itu sebelum dimasukkan ke jasad namanya masih ruh. Tapi setelah dimasukkan ke dalam jasad berubah jadi namanya jiwa nafs ya. Hostnya minta tolong di mute dulu semua anggotanya boleh. Nah, biar fokus ya. Nanti kita buka tanya jawab baru kita buka lagi videonya. Kita buka lagi audionya. Jadi pengertian tazkiyatun an-nafs adalah secara terminologi adalah pengkondisian spiritual agar jiwa merasa tenang, tentram, dan senang berdekatan dengan Allah. Nah, itu pengertiannya ya. Next. Nah, jika hatinya baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Jika hatinya rusak,
maka rusaklah jasadnya juga. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan hadis riwayat Muslim nomor 1599 ada hadis yang berbunyi diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad." Itu adalah hati. Hati itu pengertiannya bukan organ ya, sedangkan organnya itu adalah jantung. Jadi posisi kolbu itu ada di sebelah kiri dada ya. Kalau perempuan di 2 jari di bawah payudara. Nah, itu organnya adalah jantung, tapi di dalam hadisnya disebutkan itu adalah kolb. Kalau hati namanya. Jadi bukan organnya bukan hati namanya, tapi organnya itu sendiri adalah jantung. Bisa dimengerti ya, Ibu-ibu ya. Next. Next slide. Nah, terus bagaimana hati itu bisa rusak? Jadi awalnya itu semua Allah ciptakan dengan hati yang bersih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam dalam hatinya. Itulah yang disebut adalah aran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi gini Ibu-ibu, kebayangkan umur kita udah berapa ya, dari akhir balik, itulah dosa kita dicatat oleh malaikat. Saat kita berbuat dosa, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Kebayang bertahun-tahun melakukan dosa. Kebayang hati kita, kolbu kita itu, di sebelah kiri dada kita itu, betapa hitamnya, coba bayangkan. Dari usia kita akhir balik sampai setua ini, coba. Jika tidak ada pembersihan jiwa, maka hati tadi akan hitam, legam, dan itulah kenapa cahaya Allah susah masuk ke hati orang-orang yang sering berbuat maksiat. Karena hati yang tadinya bersih, bercahaya, tertutup oleh dosa maksiat, titik-titik hitam selama dia hidup. Karena satu dosa, satu titik hitam, satu dosa, satu titik hitam, satu dosa, satu titik hitam. Kebayang tiap detik hidup kita, kebayang kan berapa dosa yang kita perbuat. Mulai dari bergibah, ngomongin orang, marahin anak, marah sama suami, auzubillah min dzalik ya, berbohong, mencuri, banyak dosa kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itulah Allah membuat satu kalimat permohonan ampun, istighfar. Itu yang nanti bisa membersihkan kolbu kita. Next slide coba. Nah, cara melakukan tazkiyatun nafs yaitu tahap ini merupakan tahap awal dari proses penyucian jiwa, di mana ibarat tubuh atau suatu benda kotor, yang tadi saya sebutkan ya, maka yang harus pertama dilakukan adalah
membuang kotoran tersebut. Sebelumnya dibasuh dengan air hingga pembersihan yang dilakukan tidaklah sia-sia. Jadi kita berwudu itu pun kita sebenarnya membersihkan diri, membersihkan jiwa. Jadi wudu itu nggak hanya sekedar wudu. Jadi kalau wudu itu kita mau berwudu begini. Bismillah, masukkan air ke dalam hidung. Nah, itu adalah hidung itu di pangkal hidung, itu banyak bersembunyi tempat setan di sana. Jadi kita memasukkan air ke hidung, kita menghancurkan sarang setan di dalam hidung, di pangkal hidung. Terus kita menyucikan muka, membasuh muka. Itu pengertiannya bukan hanya membasuh muka. Itu adalah, ya Allah, jadikan wajah saya bercahaya, dunia dan akhirat, dan akan dilihat nanti bekas sujud saya nanti di akhirat. Membasuh tangan, bersihkan tangan saya, ya Allah, dari perbuatan dosa yang selama ini saya lakukan, dari tangan kanan ini, sebelah kirinya juga, atas kepala, semua ada makna-maknanya. Membersihkan telinga, semoga telinga saya tidak mendengar hal-hal yang buruk, yang negatif, mendengar gunjingan orang. Terus kaki, semoga kaki saya tidak dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Itu semua wudhu itu adalah pembersihan yang dilakukan, dibasuh dengan air, dan pembuangan sifat tercela ini banyak dilakukan ya. Tadi saya sebutkan satu ini adalah lewat wudhu, dan ada beberapa cara lain, yaitu bisa lewat riyadah dan mujahadah. Next slide. Nah, metode mujahadah yang artinya adalah bersungguh-sungguh. Dan riyadah artinya adalah latihan jiwa. Mujahadah ditinjau dari bahasa ialah berasal dari kata jahadah yang satu rumpun dengan ijtihada yang berarti berusaha keras. Hati agar tercapainya tujuan. Jadi nggak cuma niat, tapi nggak ada kesungguhan, besoknya begitu lagi, berulang lagi. Niat boleh, tapi diiringi dengan usaha keras. Jadi mujahadah itu adalah kesungguhan perjuangan melawan tarikan nafsu, dan itu harus berdasarkan atas norma-norma syariat dan akal ya. Next. Nah, kalau riyadah itu adalah pembebanan diri dengan membiasakan melatih suatu perbuatan baik yang pada fase awal merupakan beban yang sangat berat. Namun, konsep riyadah ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pada fase akhir akan menjadi suatu karakter dan kebiasaan yang baik. Jadi, kita harus punya satu amalan rahasia ya ibu-ibu ya. Dan amalan ini nggak orang harus tahu. Misalnya ibu-ibu tiap pagi subuh bersedekah, ya. Ini awalnya adalah fase yang berat memang karena belum jadi kebiasaan. Tapi lama-kelamaan kalau ibu punya niat baik dan menjadikan ini kebiasaan, itulah yang namanya riyadah. Pembebanan diri dengan membiasakan melatih suatu perbuatan baik. Nah, dalam konteks mujahadah dan riyadah merupakan metode tazkiyatun nafs dalam rangka membina akhlak serta dalam rangka usaha penyucian jiwa agar bersih dan terbiasa. Oke, next slide. Nah ini tahapannya, tapi nggak harus pakai tahapan sih sebenarnya. Ini hanya kumpulan aja agar ibu-ibu ngerti apa yang dilakukan. Yang pertama adalah tobat.
taubatan nasuha. Taubatan yang tidak mengulangi lagi perbuatan berulang-ulang. Memang manusia itu jika tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, biasanya dosa itu berulang. Ibu-ibu sadarin sendirilah, muhasabah sendiri, dan pasti ngerasa kalau dosa itu berulang jika tidak ditaubatin dengan benar. Misalnya gosip nih ya, udah niat nih pengen nggak mau gosip lagi, udah niat, tapi ibu-ibu tidak menjauhi komunitas penggosip, tidak tidak menutup telinga jika ada yang bergosip, dan tidak sungguh-sungguh ingin berubah. Nanti otomatis kebiasaan itu akan berulang lagi, pasti. Itulah yang terjadi jika taubat itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena perbuatan itu pasti berulang. Makanya seringkali orang berbuat dosa itu lagi. Sering kan kita lihat di TV itu ketangkap narkoba lagi gitu. Itu memang karena tidak ditaubati secara sungguh-sungguh. Jadi diberi Allah ya begitu lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu yang jadi pelajaran dari kita jika kita sering melakukan itu lagi, perbuatan dosa yang sama, cek lagi tobat kita, berarti tobat kita belum benar. Janji nggak ngomelin suami misalnya. Taunya begitu lagi. Besok berulang lagi, ngomel lagi. Nah, itu berarti janjinya janji palsu. Yang kedua adalah syukur. Syukur yang dimaksud di sini adalah bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan pada kita. Makanya bangun tidur itu dikasih doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amartana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah sudah diberi kesempatan bangun pagi ini. Coba, itu sudah diajarin Allah. Cara bersyukur dari pagi itu udah diajarin. Kalau kita tahu ya, kalau kita melihat hikmahnya itu dari awal bangun tidur kita sudah alhamdulillahillazi. Jadi terima kasih ya Allah masih dikasih kesempatan hidup. Karena ibaratnya tidur itu adalah mati kecil di mana Allah menggenggam jiwa kita saat kita tidur. Jadi banyak orang yang tidur tidak bisa bangun lagi karena memang saat tidur adalah dibilang mati kecil. Allah menggenggam jiwa orang yang sedang tidur. Jadi saat Allah balikan lagi ke jasad kita, ruh kita, ya udah, berarti kita udah nggak ada. Tapi saat kita dibangunkan lagi, makanya kalimat doa yang pertama bangun tidur adalah alhamdulillahillazi, terima kasih ya Allah masih memberikan aku kesempatan hidup. Jadi manfaatin kesempatan hidup yang Allah berikan satu hari itu. Jadi hidup kita tuh cuma satu hari ini. Hidup kita ini cuma detik ini. Hidup kita ini cuma saat ini. Di mana pikiran dan jasad berada saat ini. Saat ini saya sedang di depan laptop. Nah, inilah saya hidupnya di sekarang ini. Masa depan itu adalah milik Allah. Masa lalu adalah pelajaran. Jadi nggak usah galau mikirin masa depan, nggak usah musing lagi pikirin masa lalu gitu. Nah, itulah arti syukur. Syukurin tiap nafas masuk,
tiap nafas keluar. Nikmat banget kalau bisa begini bersyukur. Nafas masuk, alhamdulillah. Nafas keluar, alhamdulillah. Itu udah salah satu cara untuk membersihkan kalbu kita, membersihkan jiwa kita dengan cara perbanyak bersyukur. Next slide. Nah, yang ketiga adalah sabar. Jadi, pembersihan jiwa ini nggak instan. Bertahun-tahun kita udah melakukan dosa dan maksiat mulai dari akhir balik sampai sekarang. Udah kebayang hitamnya hati, udah kebayang bagaimana kalbu kita gitu gelap. Dan tiba-tiba kita pengen ngebersihinnya dalam waktu 1 hari. Enak banget gitu kan, nggak mungkin begitu. Orang bertahun-tahun menghitamkan hati, ibaratnya ibu-ibu nyuci baju nih, baju itu udah kotor sama oli, baju putih, kotor, bertahun-tahun nggak pernah dicuci, kebayang kan hitamnya. Terus ibu-ibu mau nyuci dalam 1 hari, putih kembali, bisa nggak? Nah itulah, kebayang sendiri kan, deterjen apapun itu susah untuk membersihkan kotoran bertahun-tahun yang ada pada baju itu, oli, karat, apapun, debu nempel di situ kan. Sama kayak dosa yang sudah mengotori hidup kita, membuat hati kita hitam, kalbu kita hitam, itu nggak akan mungkin bisa putih dan bercahaya kembali dalam 1 hari. Kecuali biiznillah ya, dengan izin Allah ya. Kita jangan menutup kemungkinan itu. Karena Allah bisa berkata kun, apapun bisa terjadi, tapi memang Allah memberi kita untuk mengalami proses lagi. Proses pembersihan jiwa itu agar kita menghargai bagaimana susahnya membersihkan hati itu, dan kalau pengen ngotorin lagi itu kita mikir, kemarin aja susah banget gitu bersihin hati. Terus susah banget menjaga biar nggak marah, susah banget menjaga biar nggak nggak ngamuk-ngamuk lagi, susah banget menjaga mulut ini biar nggak bergosip. Masa aku gampang banget ngotorin hati lagi? Nah gitu kan, itu tuh Allah tuh ngasih perjuangan begitu, biar kita menghargai proses. Jadi Nabi SAW juga selalu berdoa. Bayangkan, Rasulullah aja selalu berdoa dalam tiap sholatnya itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi Rasulullah aja yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin akhiratnya, dia selalu berdoa begini. Apalagi kita ya, yang manusia penuh dengan dosa dan maksiat. Kita nggak mungkin seperti beliau memang, karena beliau dicuci kalbunya oleh malaikat Jibril saat berumur 7 tahun dan saat Isra Mi'raj. Jadi kebayangkan gimana bersihnya hati Rasulullah. Makanya saat dilempari orang juga hanya tersenyum gitu, tidak membalas. Kita bisa bayangkan gimana bersihnya hati beliau ya, karena memang Allah pilih beliau untuk bersih hatinya. Next. Nah, yang keempat adalah al-roja. Al-roja adalah hanya berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi ini adalah inti dari ajaran untuk membantu menemukan makrifat, yaitu kesucian diri. Yang kelima adalah fakr dan zuhud. Jadi fakr itu tidak akan bergantung pada harta artinya. Dan zuhud adalah sikap berpaling dan berusaha agar hati menjauhi dari kesenangan dunia, serta tidak sedikit pun menginginkannya. Sedangkan waro adalah
berusaha hidup selektif terhadap makanan dan semua hal yang kita miliki. Jadi, zuhud bukan berarti tidak memiliki harta, ya. Zuhud adalah tidak memasukkan harta ke dalam hatinya. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka semua rata-rata orang kaya raya. Tapi mereka tidak memasukkan dunia di dalam hatinya, tapi mereka hanya sebatas di tangan. Jadi saat mereka menyumbang pun secepat keluarnya, tidak berasa sakit, lepas, seperti melepas burung merpati di dalam genggaman tangan, ya sudah lepas. Tapi kalau harta dunia dimasukkan ke dalam hati, itu kebayangkan gimana ngeluarinnya tuh susah banget. Ini milikku, ini hartaku, ini punyaku gitu. Ngerasa seakan-akan semua milik dia gitu. Jadi ujung-ujungnya bisa kayak korun gitu kan. Bisa kayak pelit gitu, nggak mau mengeluarkan apapun ya. Ini punyaku, hasil jerih payahku. Padahal kalau Allah mau ngambil dalam sekejap aja bisa langsung hilang ya, seperti membalikan telapak tangan. Nah itu ada bedanya orang zuhud kaya dan orang kaya raya tapi tidak dermawan itu. Jadi orang Islam itu harus kaya. Karena dengan kekayaannya itu bisa membantu banyak orang. Kita lihat sendiri sekarang Islam tuh banyak sedang dilecehkan, dianggap pengemis gitu, tidak punya harta. Yang punya harta menindas orang-orang miskin gitu. Nah, saatnya kita tuh harus kaya Islam itu seperti sahabat Rasulullah. Jadi dengan kekayaannya itu bisa membantu kejayaan Islam kembali. Itu yang namanya zuhud. Dan waro adalah selektif. Hati-hati waro itu artinya. Jadi makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh akan membuat doa-doa kita tidak terkabul. Ya. Kadang ada pertanyaan gitu, Mi gimana kalau maaf ya udah sekian lama nih misalnya banyak masukin harta haram ke dalam badan, udah jadi aliran darah. Itu gimana cara membersihkannya, Mi? Ana bilang ya sedekah, keluarkan. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Karena harta haram yang masuk ke dalam tubuh menjadi makanan, saripati, darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Coba bayangkan. Seluruh harta haram tadi mengalir jadinya ke dalam tubuh. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi misalnya ibu-ibu lagi hamil terus makan harta haram gitu. Itu akan masuk ke dalam janinnya, ke dalam anaknya. Jadi nanti anaknya juga lahirnya juga temperamennya jadi buruk. Jadi sifatnya juga jadi nggak bagus. Nah itu makanya jaga asupan itu bukan hanya soal protein, soal vitamin. Kalau kedokteran mungkin memang menganggapnya begitu. Tapi dalam Islam jaga asupan ya hati-hati bicara, hati-hati yang masuk, semua hati-hati. Karena efeknya jadi aliran darah yang mengalir dalam tubuh dan itu akan membentuk jadi karakter. Dan itu sangat banget disukai oleh setan-setan untuk tinggal di dalam tubuh yang aliran darahnya dari harta haram. Karena setan itu bersarangnya di aliran darah. Tuh. Makanya disunahkan berbekam, berfastu untuk mengeluarkan dan membersihkan aliran darah. Nah, itu ya yang mungkin kalian belum tahu, yang di sini belum tahu itu ternyata selektif dalam memilih makanan. Yang keenam adalah pengisian hati dengan niat ikhlas dan kebenaran. Sebab ikhlas adalah rukun paling penting dalam beberapa pokok tentang pembersihan hati. Nah, jadi begini misalnya, salah satu tanda ikhlas
Misalnya kita memberi orang nih, kita membiayain anak yatim misalnya ya. Nah, jika anak yatim itu misalnya sedang melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah mengungkit-ungkit apapun lagi yang kita berikan. Itu tandanya ikhlas. Tapi kita misalnya masih mengingat-ingat, bukan pada anak yatim aja ya, pada orang yang pernah kita beri. Masih mengingat apa yang kita berikan kepada orang itu. Misalnya nih, orang tuh lagi nyebelin tuh sama kita. Terus kita ingat langsung, ah dulu aku pernah ngasih tuh si A segini. Berarti itu tanda amalan ibu-ibu belum diangkat Allah ke langit. Makanya ibu-ibu masih ingat. Itu berarti tandanya belum ikhlas. Namanya ikhlas itu kayak ibu-ibu BAB, kayak ibu-ibu pup atau kayak ibu-ibu pipis gitu. Habis dikeluarin, lupakan gitu. Nah, itulah istilahnya perumpamaannya biar ibu-ibu ngerti gitu kan. Tapi kalau kita masih mengingat-ingat, itu tandanya belum ikhlas. Ya. Jadi muhasabah diri, Ibu ingat-ingat dari sekarang. Kalau Ibu masih ingat, oh itu sih, oh pernah saya kasih. Berarti amalan Ibu belum diangkat ke langit sama Allah. Masih muter-muter di kepala Ibu, makanya masih diingat-ingat terus. Tapi kalau sudah hilang gitu, orang nyebelin juga kita senyumin aja, gak ingat-ingat apa lagi, ya udah itu berarti tanda udah Allah terima amalan kita. Kayak ibu-ibu BAB aja udah. Gak mungkin diingat-ingat lagi kan, ih sayang banget tadi pagi aku BAB, sayang udah dikeluarin. Kan aneh gitu itu. Nah, itulah perumpamaan ikhlas seperti itu. Next. Ketujuh adalah muhasabah. Muhasabah artinya adalah waspada, mawas diri, meyakini bahwa Allah senantiasa mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati manusia sehingga ia menjadi hormat, tunduk dan takut kepadanya. Ya. Jadi kita sendirian juga di kamar, kita ngerasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muhasabah, mawas diri. Jadi gak pencitraan loh. Kalau depan orang jadi baik. Di kamar searching yang aneh-aneh. Nonton apa gitu kan. Nah itulah arti muhasabah. Jadi gak penting lagi deh soalnya penilaian manusia itu. Yang penting penilaian Allah udah. Mau di depan orang dianggap apa, udah jadi manusia langit aja kayak Uwais Al-Qarni kan keren tuh. Gak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Tuh lebih hebat kayak gitu. Yang kedelapan adalah tawakal. Tawakal atau pasrah kepada Allah dan menyerahkan diri pada persoalan yang dihadapi hanya kepada Allah. Nih, ibu-ibu juga sering gini nih, galau. Kalau ada permasalahan, langsung gak jelas. Karena ini yang paling sering saya hadapin permasalahan sehari-hari, ibu-ibu yang curhat dan saya kadang males gitu bacanya, bukan apa-apa ya. Soalnya berulang, begini lagi. Seakan-akan apa yang saya omongin tuh nggak masuk gitu. Jadi saya bilang, "Ibu, jangan galau. Itu hanya ujian hidup. Ibu diuji ini, apakah Ibu akan terus berprasangka baik pada Allah atau Ibu berprasangka buruk? Itu hanya ujian." Jadi tipsnya begini ya Ibu-ibu, kalau mendapat satu kabar tidak baik yang tidak ibu-ibu sukai, jangan langsung panik ya, biasain begitu. Diam saja dulu, duduk, diam, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk diam aja sudah, tenangkan diri, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut.
Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Udah, jangan sudah 3 kali. Jangan panik. Setelah itu ambil wudhu, sholat. Nah, di dalam ketenangan itulah nanti ibu-ibu akan diberi Allah solusi untuk permasalahannya. Jadi jangan langsung kayak gerabak-gerubuk gitu, gerasa-gerusu. Gimana ini anakku? Gimana ini? Nggak akan menyelesaikan masalah, beneran. Beneran, nggak akan menyelesaikan masalah. Yang ada malah tambah stres, tambah kacau, tambah gimana ya? Tambah memperkeruh masalah gitu. Sudah ada masalah ditambah lagi kita yang heboh kayak cacing kepanasan, itu tuh nggak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Malah ibu-ibu ibaratnya kayak ngobok air jadi air tambah jadi sudah keruh ibu obok lagi dah ada kayak air apa gitu kan, kebayang kan. Ini udah bawa sholat, mohon pada Allah, ya Allah. Yang penting belum ada solusi, tapi hati ibu udah tenang dulu. Nah, nanti di dalam ketenangan itulah akan Allah memberikan solusi. Biasanya begitu. Tapi ini kebanyakan juga nggak tahu ya. Kayak saya kasih tahu sekarang. Ya. Yang ke-9 adalah cinta, mahabbah. Rindu, syauq, dan rela atau ridho. Cinta itu, yaitu cinta itu kalau orang udah cinta, dia rela melakukan apa saja. Ya. Ibu-ibu pernah jatuh cinta kan pasti. Atau pada anaknya itu pasti. Nah, di saat ibu-ibu cinta pada anak, pada suami, pasti ibu rela berkorban nih. Udah untuk suami saya saja, untuk anak saya saja. Nah, itu juga ibu-ibu harus lakukan pada Allah. Jadi ibu-ibu bisa memilih, ini disukai Allah enggak? Ini yang saya lakukan hari ini diridhoi Allah enggak? Saya dengerin Umi Farah hari ini diridhoi Allah enggak? Insya Allah ya. Karena saya nggak ngajak gosip ya. Terus hari ini saya ngobrolin orang diridhoi Allah enggak? Allah marah enggak? Nah, kan gitu. Kalau kita mencintai, pasti kita takut orang itu marah. Misalnya kita pergi nih, anak-anak gitu kan, sama itu misalnya cinta banget sama suami, terus kita pergi keluar rumah tapi nggak izin suami misalnya gitu. Ini pasti ada perasaan bersalah nih gini. Aduh tadi nggak ngasih tahu suami, pasti suami marah. Aduh, jadi takut gitu kan, ada perasaan khauf gitu. Nah itulah juga harus kita lakukan. Ini kira-kira Allah marah nggak kita lakuin ini? Ini kira-kira Allah ini nggak ridho nggak? Nah itu bisa kita cek hati kita. Kalau hati kita udah bersih, gampang banget itu udah tahu Allah berkenan atau ridho atau enggak. Ya. Dah next slide. Nah, terima kasih. Sudah habis. Boleh dibuka audionya. Oke. Yang gimana penjelasan saya tadi? Udah bisa diterima ya Ibu? Masuk. Alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah ya. Suaranya juga jelas ya Ibu ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Nah, dibuka sisi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya boleh. Satu-satu langsung saya jawab. Enggak nunggu, takut saya lupa sih soalnya. Kalau kebanyakan. Saya Ustazah ingin tanya. Oke, sebutkan nama dan permasalahannya. Silakan Ibu Leli ya. Ibu Leli Malik. Nurdiani. Nurdiani. Dikerasin dikit Ibu suaranya, saya kurang dengar. Nurdiani. Oke. Silahkan Ibu. Ya. My email. Penjelasan saya tadi jelas ya semua ya? Saat ini ada saya lagi jelas Ustazah. jelas. Cuma memang menata lagi berusaha menata hati. Ada ganjalan yang masih belum bisa. Iya, Sebetulnya iya. bukan enggak
Suaranya gimana? Hati sayanya ini masih yang galau, kan, deg-degan gitu kan. Apalagi beberapa musibah menimpa keluarga saya karena kita terpapar COVID dan akhirnya ibu saya sekarang di ICU. Jadi saya yang selalu nggak pernah tenang gitu. Tidur nggak tenang, menghadapi pagi itu selalu dengan hati yang tidak tenang. Padahal udah berusaha zikir, tilawah, berdoa, tapi masih ada rasa itu. Nah, untuk bisa menghilangkan rasa itu supaya bisa lebih tenang, harus apa lagi gitu yang saya lakukan? Udah itu aja Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya itu aja Ibu, udah? Iya, Ustazah. Sementara itu. Jangan panggil saya Ustazah ya, panggil saya Umi aja. Iya, Ustazah. Sementara itu saja dulu. Saya dipanggil Umi aja. Baik, Umi. Apa? Saya bukan Baik, Ustazah, Umi. soalnya malu saya bilang Ustazah. Jadi Ibu, semua orang pasti punya masalah ya dalam hidupnya, pasti ada. Gak ada namanya hidup. Jadi di saat kita galau begini memikirkan, jadi Ibu galau memikirkan karena Ibu berpikirnya negatif. Ya. Jadi jangan berpikir negatif. Berpikirlah selalu positif. Pasti ibu saya sembuh. Pasti ibu saya sembuh. Itu. Ibu kenapa galau? Karena ibu berpikirnya negatif. Ibu berpikirnya takut kehilangan ibunya, takut kenapa, takut tambah parah, takut, iya kan? Iya, Semua, iya, betul. nah itulah pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Di grup saya setiap pagi selalu ngasih kata-kata semangat pagi. Saya sehat, saya bahagia, saya kaya raya. Itu setiap pagi saya taruh di dalam grup. Semangat pagi, bilang gitu. Saya sehat, saya bahagia, saya berlimpah, saya kaya raya. Kenapa? Karena kata-kata positif itu adalah hipno untuk diri sendiri. Kita masukkan kata-kata negatif, positif, dan itulah yang tertanam di otak bawah sadar kita, dan itulah nanti yang akan kejadian. Nah, sekarang ibu galau, kenapa? Karena ibu berpikirnya negatif. Ibu berpikir, ibu saya sakit, ada apa-apa, takut ini, takut ini, takut ini. Tapi kalau ibu bangun, ibu tiap pagi gini, ibu saya sembuh. Saya masakin yang enak hari ini untuk ibu. Ibu saya sehat. Wah, itu semangat, itu beda feel rasanya, beda feel saat ibu memasukkan kalimat positif ke diri ibu sendiri, nanti perasaannya pun akan beda. Yakin itu. Kalau ibu berpikir negatif, ya terus begini, menggerogoti badan ibu sendiri, padahal kejadiannya belum. Ibu membebani diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif ibu. Jadi sekarang cobalah berpikir positif. Ibu saya pasti sembuh. Ibu saya sembuh. Ibu saya sembuh. Saya sehat, saya sehat, saya sehat. Gitu. Nanti beda feel-nya. Berpikir positif, insya Allah pikiran positif adalah doa. Ya, pikiran negatif juga doa. Jadi sama-sama doa, mendingan yang positif. Benar? Benar nggak? Bisa nggak Ibu menerapkan begitu? Halo Ibu, siapa tadi yang nanya? Mana ya? Hilang ibunya. Iya. Gimana Bu? Benar saja. Ya? Coba begini. Sekarang Ibu bilang begini. Insya Kalau Allah, Ibu Setia kan nanya tadi. Sekarang Ibu bilang begini. Ya. Jangan sedang berusaha, lakukan. Insya Allah, Umi. Nah, sekarang Ibu bilang, Ibu saya sehat. Ibu ngomong, ayo langsung ngomong.
Ya, baik-baik. Coba mau dengar. Ibu saya sehat, ibu saya sehat, ibu saya akan sehat. Bu Sutia. Bukan Bu Sutia. Siapa tadi yang bertanya? Coba di Zoom yang bertanya tadi yang mana? Ibu Nurdiani, Ibu Nurdiani. Ibu Nurdiani. Ini ya, yang jawab Ibu Sari Setia, bukan? Yang nanya tadi Ibu Nurdiani. Ya, Ibu Nurdiani gimana? Bisa? Coba Ibu bilang, masukkan kalimat positif di diri Ibu. Halo Ibu. Halo. Coba dibuka audionya, Mas, bisa? Ibu Nurdiani. Harus dari Oh, sebentar, Nurdiani. barusan koneksinya terputus. Oh gitu. Ya udah, Ya, sekarang terdengar ya suaranya? sudah terdengar. Ya. Udah, Ibu Nurdiani ya? Udah jelas ya Ibu ya? Ya, insya Allah jelas. Coba Ibu bilang sekarang, biar Ibu feel-nya beda. Masukkan kalimat positif. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya sembuh, anak saya sembuh, semua sehat. Keren kan? Coba rasakan feel-nya. Lagi, ulangin. Alhamdulillah. Ulangin lagi Bu. Ibu Bismillah. saya sembuh. Ibu saya sembuh, anak-anak saya sembuh, semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Rasakan beda feel-nya. Rasakan beda feel-nya. Jadi ada satu energi yang masuk yang benar-benar membuat yakin gitu. Jadi pikiran kita nggak negatif. Ya. Ya. Nanti saya bantu air doa. Sudah disiapin kan air-airnya? Iya. Oke, bisa nanti diberikan kepada saudara-saudaranya yang sedang sakit ya. COVID atau sakit apa aja. Next, ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi? Dibuka aja audionya yang mau bertanya. Assalamualaikum, saya Ibu Poni, Bu. Saya mau tanya. Iya, silahkan. Setiap saya sedang sholat, Bu ya, terutama sholat malam, terutama Bu, itu punggung saya selalu gatel. Atau kalau tidak gatel, saya terkantuk-kantuk Bu, walaupun saya sebetulnya tidak ngantuk kalau tidak sholat Bu. Itu. Jadi saya bingung sendiri loh kenapa setiap sholat saya ngantuk ataupun gatel sehingga mengganggu konsentrasi saya, mengganggu tumakninah saya gitu Bu. Itu bagaimana Bu ya? Iya, gangguan berarti ya. Iya. Gatal di punggung saja. Ya, di punggung seluruh punggung gatal sehingga saya harus pegang apa sih untuk menggaruk. Garuk. Gitu. Kalau nggak pakai itu saya nggak bisa itu juga Bu, nggak bisa konsentrasi gitu Bu. Gatalnya menjalar gitu ya, kayak jalan-jalan ya. Jadi satu titik gatal nanti saya garuk semua gatal gitu Bu. Oh, menjalar ya. Ya. Ibu pernah berobat ya, ke medis apa katanya? Sudah, tapi katanya sih udah periksa darah saya yang saya pikir gula darah, tapi ternyata gula darah saya baik. Normal ya. Iya, normal. Pakai obat penghilang rasa gatal itu obat penghilang rasa gatal tapi tetap aja gatal Bu, nggak hilang gatalnya itu. Oh iya, Iya. Oke. Ibu udah sering pernah bekam? Bekam saya baru 1 kali pernah bekam Bu. Kapok ya. Takut. Nanti ini undang saya ke situ biar saya latih langsung bekam langsung pelatihan bekam. Ya. Untuk sementara begini. Jadi Ibu sebelum sholat, Ibu baca ayat kursi ya sebelum sholat atau surat Al-Falaq. Iya. Dan Ibu usapkan ke seluruh bagian tubuh Ibu. Oh iya. Baca surat. Sekarang Ibu posisi itu ya, nih.
Ya. Coba seperti saya, tangannya di sini. Nah, terus Ibu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah membaca Al-Ikhlas, Ibu tiupkan sedikit dengan ludah sedikit di bagian telapak itu. Terus baca lagi Al-Falaq, tiupkan lagi. Setelah selesai, kita mulai coba ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh ikutin. Kalau mau, boleh ikutin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupin telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupin lagi. Coba yang lain juga ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan lagi telapak tangannya. Terus sapukan ke seluruh tubuhnya. Sambil baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ke semua tubuh bagiannya. Semua tubuh yang dijangkau oleh tangan sampai ke kaki. Belakang punggung. Tuh. Ada yang mual. Nah, lakukan itu ya. Sebelum sholat itu adalah benteng dari gangguan setan. Nah, perutnya semua, bagian punggungnya juga. Kalau nggak nyampe bagian punggung, boleh garukan itu dibacain itu ke punggung ya. Nah gitu. Nanti lama-kelamaan gatalnya hilang. Yakin. Atau Ibu baca ayat kursi. Baca ayat kursi, tapi Ibu bayangkan ayat kursi itu mengelilingi tubuh Ibu. Oh iya. Ya, jadi putarannya adalah putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi, Ibu bayangkan aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muter gini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Putarannya ke sini. Jadi kayak membungkus diri kayak kepompong gitu. Nah, itu akan membentengi Ibu sebelum sholat. Itu nanti dalam bayangan kita aja memutarkan ininya ya. Iya, dalam bayangan aja. Itu beneran itu terjadi. Nanti kalau jin melihat atau setan melihat itu Ibu terbungkus dalam cahaya. Iya. Biasanya begitu. Nah, nanti yang gatal-gatal itu akan hilang. Nanti Ibu boleh ke WA Bu Syafitri kalau pengen konsul lagi ya. Ya, insya Allah. Atau gimana, nanti perkembangan berikutnya kasih tahu. Ya, insya Allah. Ya, itu Ibu gangguan soalnya. Ya. Kalau udah sholat gatel, tapi pas sholat anteng, ya kan? Iya. Baca Quran ngantuk, pas nggak baca santai. Itu biasa begitu mah. Di ruqyah tidur. Susah banguninnya. Itu orang-orang itu tipu daya setan biar nggak mendengar ayat-ayat Quran. Tapi biasanya kalau saya ketemu itu kalau orang tidur saya tampar. Tampar bukan artian saya nampar orangnya ya, saya nampar setannya biar nggak ganggu gitu. Ya Ibu ya, nanti. Alhamdulillah ya, syukran. Iya, nanti saya minta Ibu Syafitri aja yang memfasilitasi kalau ada pertanyaan ya, kalau di WA ya. Next, ada question, ada pertanyaan lain? Udah jam 11. Boleh ada pertanyaan, Umi? Silahkan Ibu Yei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Umi, kalau saya menyampaikan adik saya nih, ini kebetulan adik saya sesi, alhamdulillah bisa join di sini. Ya. Jadi, sesi ini punya kasus yang agak berat, agak beratnya. Jadi Allah entar dulu. Jangan bilang agak berat.
Oh, nggak berat. Oh, Itu jangan ya. kalimat-kalimat negatif itu. Kalau sudah bilang berat itu ya udah ngerasanya berat. Berat. Nggak ada masalah gitu, santai semua. Itu. Ya, Sok, kan. maksudnya tidak berat, Umi. Cuma Allah, kasih sayang Allah lagi memberikan yang enak, yang enak. Spesial. Iya, Spesial. ya, Jadi, betul. jadi kebetulan adik saya ini divonis kanker, Hmm, sudah stadium lanjut, kanker apa? kanker payudara. Oh ya. Terus tahun yang lalu sudah menjalani kemo selama 6 kali. Setelah itu, setelah kemo selesai, dilanjutkan dengan operasi mastektomi, mastektomi pengangkatan payudara. Selesai di situ melakukan radiasi selama 25 kali. Jadi selama beberapa tahun ini kita bolak-balik ke rumah sakit untuk treatment kesehatan adik saya. Jadi sekarang tuh sudah melakukan beberapa treatment. Yang sekarang sesi rasakan adalah dia alhamdulillah bisa menjalani semuanya dengan, ya kebetulan orangnya sabar gitu ya, jadi nggak terlalu yang gimana gitu, dia nerima apapun treatment dokter, baik itu waktu itu juga alternatif kita dijalani, tapi treatment dokter juga dijalani gitu kan. Nah sekarang itu dia mengalami kayak namanya sudah pengangkatan dua-duanya ya Umi. Memang ada organ-organ yang memang sudah sepertinya seperti kayak batu, perasaan kayak kaku kayak gitu dia. Tapi memang walaupun sesabar-sabarnya ada saat-saat ketika dia merasakan yang amat sangat sakit gitu. Yang saya ingin tanyakan, apa sih Umi, apa doa apa gimana biar ketika dia merasakan yang sakit yang luar biasa dia bisa sabar atau bisa melewatinya. Dan dia bisa lebih sabar lagi. Setelah terapi masih merasakan sakit. Ya, karena mungkin dari pengaruh operasi atau karena ada beberapa organ yang diambil waktu operasi itu, ada beberapa titik yang dilakukan sampai 13 jam waktu itu operasinya. Jadi karena ada tiroid juga, ada getah bening juga gitu, Umi. Ya alhamdulillah gitu disyukur. Cuma memang diterima walaupun apapun yang disaranin dokter apa gimana kita lakukan. Cuma memang rasa sakit itu luar biasa gitu kalau sudah, apalagi tiba-tiba kalau lagi itu tuh dia ingin gimana ya biar memang diterima gitu, tapi ada minimal meringankan gitu rasa sakit yang ya. Itu apa ya? Saya tuh sangat sayangkan kalau orang-orang kanker itu harus kemoterapi atau di radioterapi itu ya. Kayak nggak ada jalan lain atau apa gimana? Kemarin alternatifnya apa, Mbak? Emang ya awal-awal saya emang belum berani Umi untuk melakukan ke medis karena kan pasti treatment yang berat kita bayangkan kayak kemoterapi, operasi, bahkan radiasi itu pasti akan dilalui. Makanya sebelum saya melakukan ke medis, saya lari ke alternatif. Saya sudah coba supaya tidak ada rasa penasaran. Alternatifnya apa? Gimana? Alternatif saya coba ke khusus jadi herbal. Di situ ada namanya rumah sehat kanker. Saya coba ke situ, saya jalani berapa bulan, tapi ternyata memang kasusnya emang ini harus ditindak secara medis gitu. Dan tidak, akhirnya si kanker itu malah tambah membesar. Nah, setelah sampai ini saya baru, wah ini emang saya di titik harus, saya tahu nih karena alternatif kita tidak bisa mengukur sampai mana perkembangan saya berobat di alternatif ini, apakah berhasil atau tidak gitu kan. Tapi setelah sampai ini, apa yang saya rasakan semakin tidak nyaman dan apa namanya semakin mengganggu. Akhirnya saya kembali dengan di titik yang pasrah dan saya mau terima apapun karena setahun yang lalu saya dengan mendengar nama kanker aja saya belum siap. Tapi dengan 1 tahun saya berusaha, saya harus ke medis, saya kembali ke situ, ya memang
setelah dicek, di biopsi hasilnya sudah stadium lanjut. Dan itu harus saya mulai proses dari kemoterapi, operasi dan radiasi. Cuman ya itu alhamdulillahnya Umi semua sudah saya lewati. Saya sudah di titik yang udah saya ikhlas, udah pasrah gitu kan. Cuman kadang-kadang nih saat ini karena organ pengangkatan itu kan emang bukan mengambil dari tumornya saja, tetapi bagian payudara kita diambil semua. Jadi merasa bagian ini dada ini kaku. Nggak gitu. pede. Itu nggak pede, saya udah pasti. Sudah dibuang jauh-jauh kalau gitu. Jauh-jauh saya udah duniawi saya. Tapi udah punya suami kan ya? Belum. Oh, belum punya suami. Umur berapa, Mbak? Saya sudah di atas 40. Masih muda kok. Ya. Cuman kadang saya ada amalan-amalan khusus untuk saya yang kadang saya ikhlas, saya terima gitu ya. Hanya untuk apa namanya? Menenangkan hati sama agak menyamankan yang aku. Iya, Masya Allah. Ya, Allah nggak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan umatnya, ya kan, makhluknya juga. Jadi mungkin Mbak dikasih gitu ya karena Mbak mampu. Sebenarnya kanker miom itu sebenarnya ini ya, kalau dari sisi saya ya, saya bukan bertolak belakang sama kedokteran ya, tapi dari sisi saya ambil. Dari sisi ruqyah, dari sisi terapis jiwa. Kanker miom itu adalah satu penyakit gangguan karena ada satu trauma masa lalu yang nggak diikhlaskan. Gitu. Jadi mungkin ada peristiwa sesuatu, nanti biasanya kalau saya hipnosis biasanya nanti keluar, biasanya pengobatan saya begitu. Jadi saya korek dalam apa penyebab dia kecewa, sangat kecewa, dan itu dipendam. Ini dipendam ya, masalahnya dipendam. Dan saya emang lihat muka-muka berdua kalian itu muka-muka memendam perasaan. Muka-muka baper juga, melo-melo gitu. Tapi kuat, dikuat-kuatkan sih awalnya, cuman mau nggak mau harus kuat gitu kan ya untuk menghadapi. Nah itu. Nah ini jadi itu adalah satu penyakit udah lama, perasaan yang terpendam. Nih ibaratnya nih kayak jerawat batu. Lama mendam apa gitu. Jadi dia jadi membatu gitu, susah dikeluarkan. Nah, ini bedanya dia di bagian rahim atau di bagian-bagian organ-organ yang ada lemaknya. Jadi saya kan suka berkumpul di bagian-bagian begitu di rahim atau di bagian-bagian yang banyak lemak dan banyak tumpukan kotoran lah ibaratnya ya, kalau aliran darahnya itu kan, kalau itu kan nggak ngalir ya aliran darahnya. Nah, kemarin saya pernah punya pasien juga kanker juga. Ternyata dia memendam kekecewaan dari masa kecilnya. Setelah saya gali, dia kecewa sama ayahnya karena sudah memperlakukan dia tidak beda sama saudara-saudaranya yang lain ya. Ini saya nggak buka aib, saya nggak nyebut nama ya, saya hanya menceritakan biar jadi ibroh pengalaman. Ternyata dia kecewa sama perlakuan ayahnya yang tidak sama, tidak adil. Jadi dia mendam, dan akhirnya nggak keluar, dia kecewa, galau. Ya itulah akhirnya jadi mendap di situ, dan kekecewaan yang mendalam itu dimanfaatkan oleh setan, ya, jin yang masuk ke dalam badannya dan bersarang di situ saking lamanya, jadi dia membuat satu penyakit di situ, sarang ibaratnya ya. Nah itu kalau digali lagi mungkin Mbaknya sendiri tahu apa mungkin kekecewaan mendalam yang pernah Mbak rasakan, nah di situ. Tapi karena setelah sekarang udah melakukan menjalani semua pengobatan dokter tadi udah dilakuin, itu gini, kanker itu kalau diusik, ini ibaratnya nih sarang semut dibakar nih, itu semutnya nggak mati semua tapi mencar kemana-mana,
nanti dia jadinya tumbuh kelenjar, tumbuh tiroid. Bener kan? Tiba-tiba Iya. ada nanti di leher, di sini, di sini. Nah, itu jeleknya kalau orang kemo. Makanya semua pasien saya tuh saya bilang, "Kenapa di kemo?" Itu ibaratnya membangkitin jaringan lain, jadi nyebar lagi. Jadi mereka tuh nggak mati sebenarnya di kemo, di itu tuh hanya menyakitin badan sendiri ibaratnya. Ini maaf ya kalau ada dokter di sini, saya nggak menyalahi dokter, tapi memang itu dari sisi saya sendiri. Jadi menyebar kemana-mana, tiba-tiba ada di tiroid. Kemarin pasien saya barusan pensiunan dari direktur Pelita Air, dia juga di radioterapi, di sininya dikasih ini ya, dikasih gambar ya, biar di sinar nggak kabur gitu ya di sini gitu kan. Bilang, itu kenapa disalib? Aku bilang gitu, ini bukan salib Umi katanya, ini dikasih tanda biar sinarnya nggak kemana-mana katanya, biar dipet sama. Berapa kali? 30 kali, la ilaha illallah. Sudah kemo berapa kali? 6 kali. Tiba-tiba pita suaranya hilang karena efek dari sinar. Makanya, ih mau nyembuhin yang di sini, kenapa kenanya di sini? Aku bilang gitu. Harusnya yang fokusnya di sinilah, kenapa tiba-tiba merambat ke pita suara, kan jadi aneh kan. Nah, saya terapi, awalnya dia nggak bisa sendawa. Akhirnya kemarin pas saya terapi, dia bisa sendawa. Lega banget gitu kan, keluar semua anginnya. Masya Allah, Bapak nggak usah kemo lagi, bilang gitu. Ya udah, sekarang saya kasih dia terapi Quran. Ya, nah nanti Mbak ini juga saya kasih PR Mbak, baca Al-Baqarah ya. Mbak, semangat. Semangat. Mbak lagi mikir kira-kira apa trauma masa lalu saya itu. Lagi mikir dia. Tapi saya tahu dia pasti mendem. Al-Baqarah 1 hari 1. Ya, 1 hari selesai. Jadi 100 ayat ba'da subuh, 100 ayat ba'da asar, 86 ayat ba'da maghrib ke isya. Maghrib isya ya. Iya. Itu 1 hari selesai ya, 1 surah ya. Oh, 1 hari. Lakukan Berapa kali terus-terusan? Lakukan selama 7 hari. Oh, 7 hari. Nah, lakukan selama 7 hari. Atau kalau Mbak lagi baca, Mbak taruh air di depannya, ya. Biarin aja airnya kebuka, gelasnya, biar ayat-ayatnya masuk ke gelasnya. Nanti kayak air zam-zam gitu. Kenapa air zam-zam itu bagus untuk menyembuhkan? Air zam-zam itu kalau sudah diteliti itu seperti bunga loh. Partikel-partikel airnya tuh indah banget kan. Pernah ada baca The Miracle of Water ya. Nah itu kenapa air zam-zam itu berbentuk begitu? Karena dia tiap hari mendengar ayat-ayat Quran yang dilantunkan itu, makanya indah banget. Jadi dia menjadi air penyembuh. Nah itulah makanya kita saat baca, buka air, udah kita baca aja, nanti airnya insya Allah berubah partikelnya. Niatkan airnya untuk menyembuhkan. Ya, lakukan selama 7 hari. Nah itu setelah itu minum airnya, nanti pas baca lagi minum lagi gitu aja ya. Setiap baca taruh air 1 gelas, minum habisin, nanti 100 ayat lagi baca, minum habisin, 86 kali lah, 86 ayat baca habisin. Ya. Dan untuk tidur, Mbak pakai headset, download di handphonenya surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Al-Hasyr 21-24 ya, Umi. Ya. Ya. Setiap tidur Ya. baca itu diulang-ulang terus sampai habis, sampai bangun tidur. Itu pahami artinya. Ya, Al-Hasyr itu yang bismillahirrahmanirrahim, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu wasi'am mutasadi'am min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu artinya, jika ayat-ayat ini kami bacakan di gunung, maka gunung pun akan hancur. Coba, Masya Allah kan. Nah sekarang saat dengerin itu, pahamin artinya, saat dengerin, Mbak kalau lagi sakit di dadanya misalnya, jadi
Bayangkan ayat itu langsung menghantam ke tempat yang sakit. Kalau anjalna misalnya di dadanya masukin sini, masukin ke situ. Itu nanti lama-lama virus-virus di situ tuh hancur. Gunung aja hancur, Amin Mbak. ya Allah. Iya. Kalau tahu artinya gunung itu aja hancur, apalagi cuman kuman, cuman virus ya ibaratnya gitu kan. Itu makhluk Allah semua. Masa dibacain kalam Allah nggak mati, nggak takut, nggak hancur gitu. Itu keyakinan kita yang harus kuat, ya. Ya. Mbak, jangan galau, jangan stres intinya. Masukkan kalimat-kalimat positif terus, ya. Saya sehat, saya bahagia, saya kaya raya, saya punya suami ganteng, suami baik, gitu dong. Yakin, jangan Allah akan datangkan orang yang baik untuk wanita-wanita baik, bener kan, ada di surat Nur kan, bener kayak gitu. Jadi jangan pesimis, karena stres galau itu menurunkan imun. Jadi kalau orang kena COVID ya bahagia aja, udah saya lagi di goa nih kayak surah Al-Kahfi. Nah, dimasukkan ke goa biar muhasabah diri, itu aja yang santai. Banyakin baca Quran, malah kan di dalam kamar itu. Nah itu ya, download surah tadi, dengerin. Yap. Ya, nanti makasih. Kalau ada perubahan lebih baik, kasih tahu saya, ya. Saya harus memantau perkembangannya, ya. Paling nggak 7 hari ini, ya. Nanti jangan lupa terus sedekah, terutama pada sekitar. Orang miskin duafa, jangan lupa, itu salah satu penolak bala, ya. Betul, iya, insya Allah. Lakuin aja, insya Allah 7 hari pasti yakin berubah, lihat aja. Amin ya Allah. Wajahnya jangan galau lagi. Itu wajah pernah dikecewakan laki-laki sepertinya. Udah, close. Dah, next pertanyaan. Pertanyaan yang lain. Wajah melo ya. Wajah melo itu, ya Allah. Tahu aja Umi. Tahu dong, kan ini pembaca wajah karakter. Pembaca wajah. Kalau kakaknya mah agak-agak cerewet dikit lah. Iya. Dan detil. Betul. Ada pertanyaan lain? Sudah mau jam 11:30. Bu Fitri nggak ada pertanyaan ini? Sponsor utama. Biar teman-teman puas dulu sama Umi, kan aku bisa WA-an sama Mbak Fa. Mana katanya mau ngomong cucu. Kasih waktu 2 jam loh ini, Nek, lumayan. Iya, yang lain mangga ibu-ibu. Halo, kedengeran kah suara saya, Mbak Fa? Kedengeran banget. Masih Alhamdulillah. Kok, oh ya. Itu Ibu Samsir, Ibu Lili mau bertanya. Silahkan. Yang kata nenek ada gangguan boleh. Mic-nya. Bu Samsir dinyalain dulu itunya, audionya, itunya, speakernya. Speakernya nyalain dulu, Bu. Dihilangin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili. Saya sudah 20 tahun kena diabetes. Dan selama ini saya memang mengkonsumsi secara medis ya. Itu alhamdulillah sih insya Allah cocok ya Umi. Konsumsi terus, apa Bu? Saya turun gula dalam darah. Dari medis? Obatnya? Ya, secara medis, dari medis. Tapi sampai hari ini saya aman-aman aja gitu loh. Berarti barangkali cocok ya, Umi ya. Terus cuman usia saya kan sekarang udah 70.
Terus barangkali pengaruh dari metabolisme dan hormon juga bisa jadi. Saya suka sewaktu-waktu itu sulit tidur. Sulit tidur itu dalam arti nggak ngantuk. Itu loh. Saya nggak ngerti kenapa. Halo? Iya, saya dengar. Saya nggak merasa ngantuk sama sekali, Pak. Padahal saya udah bawa tidur, nggak mikir apa-apa, maunya tidur beneran gitu, tapi nggak bisa ngantuk. Itu kenapa ya, Umi? Oh ya. Udah Ibu. Itu aja pertanyaannya, Umi. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili Samsil. Ya. Ibu mengkonsumsi obat medis selama ini, obat-obat kimia berarti ya? Pencair diabetes. Saya bukan ini ya, obat medis itu efeknya jika dikonsumsi dalam jangka panjang itu takutnya kenanya ke ginjal. Karena saya ada juga pasien begitu, konsumsi jangka panjang, jadi kenanya malah ke ginjalnya jadi rusak. Jadi saya detox dengan Fasdu dan racikan saya. Jadi waktu itu diabetes itu saya racik pakai daun pegagan. Daun pegagan dilumatkan dicampur daun kelor sama daun pepaya. Itu saya blender semua. Terus saya kasih ke dia konsumsi selama 21 hari. Itu pengganti untuk ngedetox di ginjal ya. Ya, ngedetox di gulanya juga, di ginjalnya juga. Jadi dia nanti pipisnya lebih banyak ya karena memang ginjalnya sudah agak berkarat gitu karena obat-obat medis itu. Karena jeleknya gitu kalau obat medis kimia itu mengakibatkan karat di ginjal. Ginjalnya nggak kuat Bu kalau masalah medis. Jadi medis itu begini cara kerjanya. Jadi dia tidak mengeluarkan, tapi hanya berputar-putar di dalam badan kita sendiri. Jadi ibaratnya mencairkan, udah selesai. Nanti ke situ lagi, cairin lagi. Jadi dia muter-muter. Beda sama bekam, sama Fasdu dia mengeluarkan. Jadi mengganti darah kita yang kotor tadi diganti dengan yang baru. Nah kalau obat, kenapa obat itu tidak disebut syifa, sedangkan Al-Quran adalah syifa, penyembuh? Karena memang obat itu balik lagi penyakitnya. Coba, nggak ada namanya obat nyembuhin sekali, nggak balik-balik lagi penyakitnya. Pasti kambuh lagi kan? Bener kan? Sedangkan Al-Quran itu kita sembuhin pakai Al-Quran, yakin gak akan balik lagi itu penyakit. Karena saya sudah ngerasain sendiri. Saya selalu merukyah badan saya sendiri dengan tadi yang saya sebutkan surat Al-Hasyr atau Al-Baqarah, saya dengerin pakai headset atau saya dengerin ayat-ayat rukyah dari Misyari Rashid atau dari Ustadz Fadlan gitu kan. Saya dengerin itu dan itu efeknya saya tahu karena 90% badan kita ini adalah air. Jadi air itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran dia akan menjadi indah seperti air zam yang tadi saya bilang. Dan jadi jika saya mendengar di headset waktu saya tidur, ini otomatis air di badan tubuh saya akan berubah menjadi indah partikelnya. Nah itulah yang mengusir zat-zat jahat dalam tubuh saya keluar. Karena apa sih setan di dalam badan kalau mendengar ayat-ayat rukyah pasti kabur kan, pasti nggak akan betah gitu loh. Di dalam badan, di dalam aliran darah. Darah kita itu cairan. Darah kita itu cairan, otak itu cairan, semua itu adalah cairan. 90% badan kita adalah cairan. Makanya kenapa kita bisa bertahan tanpa makan, tapi nggak bisa bertahan tanpa minum, karena memang 90% adalah cairan. Jadi untuk ibu, saya sarankan terapi Quran. Ganti dengan terapi Quran. Ya. Terapi Quran sama dengan yang tadi, pakai headset juga, tapi ibu surahnya, ibu pakai surah, sebentar, ibu diabetes ya, saya pilihin yang cocok. Ya di dalam tuh dapat.
Bentar, saya cari buku saya dulu. Ya. Nah, Ibu baca surat Al-Isra. Ya. Al-Isra. Al-Isra ayat 81, 82. 82. Ya. Yang artinya yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Jadi kita lenyapkan semua penyakit dari tubuh Ibu ya. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Isra 8182 dan surah sebentar. Ar-Rahman 30 sampai 36. Itu aja. Ar-Rahman ya. Ya, Ar-Rahman 30 sampai 36. 30 sampai dengan 36. Oke. Nah, ya. Nanti kalau Ibu pengobatannya Ibu baca surah itu dalam air. Ya, Ibu tiupin dalam air, tiupin, setelah baca tiupin tadi terus Ibu minum. Ya. Itu lakukan saat itu. mau minum obat atau gimana? Nggak usah. Ibu bisa nggak minum obat? Kok nggak berani? Nah, ini mindsetnya Ibu udah ke obat. Iya, betul. Ibu udah ketergantungan jadinya, jadi ketergantungan sama obat. Oke, kalau gitu gimana ya? Kurangin dosis berani? Barangkali gini, Umi, saya kan 3 bulan sekali harus general check up. Liver, ginjal, kolesterol, gula, itu semua kami cek. Saya check up di lab dan itu hasilnya terpantau. Kalau sudah ada hasil yang mungkin barangkali tidak bagus, saya pasti konsultasi ke dokter. Begitu aja kegiatan saya untuk menjaga ini kesehatan. Iya, Bu. Ya udah, itu aja lakuin. Kalau mau dibarengin obat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Barengin obat sambil minum juga nggak apa-apa. Nanti Ibu rasain sendiri efeknya nanti akan berbeda ya. Ibu minum obat aja sama Ibu minum dengan air doa. Ya. Oh gitu. Maaf, tadi yang surat Al-Isra dan Ar-Rahman itu saya bacanya itu saya siapkan air, terus saya tiupkan di situ langsung diminum. Iya, betul. Itu kapan aja ya? Maksudnya tidak harus sedang minum obat, tidak harus sedang minum obat. Tidak harus minum obat. Saya sarankan setelah habis sholat subuh. Habis sholat subuh, Ibu baca. Jadi sebelum makan ya. Sebelum makan Ibu minum itu. Nggak usah barengan sama obat deh. Sebelum minum obat. Iya. Air itu ya. Terus nanti kayak yang persoalan Ibu nggak bisa tidur. Itu memang dikasih Allah sih Bu, umur-umur segitu tuh biar banyakin ibadah malam. Hikmahnya sih itu kalau saya lihat. Jadi memang begitu ya. Iya benar, rata-rata kan memang siklus orang-orang udah 40 ke atas itu pasti terbangun di malam itu. Banyak kan nggak bisa tidur. Nah, kalau saya lihat sih hikmahnya memang Allah bangunkan mereka biar bisa perpanjang ibadah ya untuk orang-orang yang mengerti arti hikmah yang dia alamin. Nah, setelah Ibu misalnya sholat udah ngantuk, nanti kalau masih nggak mengantuk, Ibu tidurnya sambil membaca zikir. Zikirnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal nggak? Iya. Nah, itu kalau mau tidur selalu baca bismillah dan yang tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah aliyil azim gitu. Jadi bacanya itu nggak hanya baca di mulut, tapi baca untuk menenangkan hati, itu bacaannya semua dialirkan ke seluruh badan. Jadi saat kita baca subhanallah dari kepala nih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, turunin sampai ke bawah, la haula wala quwata illa billah. Jadi seakan-akan seluruh aliran darah kita ikut berzikir.
Itu beneran, itu nanti efeknya akan beda. Kalau saya sih akan mau minum obat lagi kalau kayak gitu, insya Allah sih. Jadi kita baca Quran dan baca zikir itu nggak hanya cuma di mulut. Kalau di mulut doang itu nggak ada efek apa-apa. Itu nggak akan masuk ke hati. Makanya kata banyak itu hanya ayat-ayat Allah tuh hanya sampai di tenggorokan, tapi kolbunya nggak berubah, sifatnya nggak baik. Karena apa? Karena memang nggak dimasukkan ke dalam jiwanya bacaan-bacaan tadi, hanya batas mulut. Berapa banyak orang sholat tapi tidak menjauhkannya dari perbuatan keji dan munkar, karena emang sholatnya hanya tunggang-tungging semata, hanya sebatas kewajiban, tidak mengetahui makna sholat. Padahal kalau kita baca tahu makna sholat itu kita Allah gitu ya, Allah itu kita manggil Allah, Allahu Akbar, kita tuh ngobrol sama Allah. Itu perbedaan orang membaca dan tadabur, itu artinya tuh begitu. Nah Ibu kayak gitu aja kalau menjelang tidur, kalau nggak bisa tidur lakukan itu ya, insya Allah. Ya. Okay. Ini yang surat itu dibaca sehari sekali cukup ya, Umi? Sehari cukup, sebelum makan ya, pagi aja. Lakukan pagi setiap hari. Ya? Lakukan setiap tiap hari. Sampai Allah memanggil kita. Iya. Dijadikan kebiasaan ya. Iya benar, nanti lama-lama hafal. Ya Ibu. Oke, terima kasih Umi. Sami-sami Ibu, sehat selalu dan berpikir baik, berpikir positif. Kalau saya sih nggak mau ngecek itu setiap saat ya, saya malah takut. Karena ini saran dokter dan juga buat saya ada rasa aman ya. Kalau udah tahu bagus saya aman. Sugesti begitu yang dijadikan kebiasaan orang. Setiap saat dokter, lebih percaya dokter loh daripada ayat Quran, keren banget. Nauzubillah min dzalik. Enggak juga sih, mungkin ini proses aja. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa Quran. Iya, insya Allah harus punya keyakinan kuat itu soalnya. Sami-sami Ibu. Ya. Umi, saya boleh bertanya lagi? Iya Ibu. Kan siapa ini? Mbak Dahyelis ya. Saya? Iya. Silah. Ini siapa yang bertanya? Saya Dahyelis. Iya, silahkan Ibu. Saya itu ada gangguan tiroid, Umi. Sama saya itu suka ini, gampang tersumbat hidungnya. Oh, ya. Tiroid di mana Ibu? Tiroid di leher. Tapi tidak besar di luar, katanya kalau saya ke dokter ada sekitar 1,5 sampai 2 cm. Oke, ya. Terus Ibu ke dokter ada saran apa? Ke dokter saya cuma dikasih obat, itu aja. Untuk mengecilkan tiroid. Iya, katanya begitu, yang satu butir 1 hari. Oh gitu, ya. Bu, untuk Bu Dahyelis, Ibu coba kalau wudhu istinjar ya, masukkan ke hidung, sampai ke pangkal hidung. Wudhu, pas wudhu, hirup aja sampai ke, memang sakit sih awalnya karena kalau nggak terbiasa ya, itu untuk mengatasi yang tadi sering tersumbat. Ya. Itu juga kaitannya dengan ini nggak, Umi, dengan sinus? Iya, sama. Semua penyakit hidung itu solusinya cuma tadi, memasukkan air ke hidung. Itu solusinya cuma itu, karena saya udah tahu banget itu tuh di situ tuh sarangnya di situ semua, dan itu penyakitnya jadi sinus, terus apalagi yang apa sih kalau yang polip ya di hidung juga ya, terus apa-apa, pokoknya semua penyakit hidung itu berhubungannya dengan itu. Masukkan air, tarik, masukkan sampai ke pangkal hidung, terus keluarin dengan cepat begitu. Nah itu setiap wudhu Ibu lakukan itu 3 kali. Hirup airnya harus benar-benar masuk ya Bu, jangan cuma batas di permukaan depan hidung. Sampai sakit ke mata itu ya Umi? Pokoknya sampai berasa udah di pangkal alis ini loh. Ya sakit ke sini nih rasanya tuh kalau udah masuk ke.
Ya itu kalau belum nggak terbiasa ya, baru pertama kali. Nanti udah lama-lama nggak akan sakit lagi, Bu. Nah itu tarik, terus keluarkan dengan cepat. Istinsyak dan istinsar namanya. Jadi tarik, keluarkan. Jadi nggak sampai kesedot ke atas, tapi kita keluarin lagi, keluarin lagi dengan cepat. Nah itu ibaratnya kita nyuci terus keluarin, nyuci di dalam keluarin lagi penyakitnya. Nah itu. Terus untuk yang tadi tiroid, ya, Ibu pegang tiroidnya. Ibu boleh saya tahu, boleh lihat videonya? Mati ya? Mati. Gimana caranya? Caranya gimana ya? Buka di video. Video ini. Nah itu. Oh Ibu cantik gini. Subhanallah. Masya Allah. Ibu pegang sini, mana yang sakit? Bagian yang sakit yang mana? Saya tidak merasakan sakit sebenarnya. Saya tidak merasakan apa-apa. Cuman pas diperiksa ada itu aja. Ibu nggak ngerasain sakit? Tidak. Kalau dipegang nggak ada benjolannya? Saya tidak merasakan. Tapi cuman kalau di USG sama dokter ada gitu. Oh gitu. Ya. Awalnya juga saya tidak tahu kalau saya ada tiroid. Pas saya lagi ke dokter, saya pilek. Dokter ini perempuan suka kalau kita pilek ya dia pijit-pijit. Dia bilang, Ibu sepertinya ada tiroid ini. Periksakan deh katanya gitu awalnya. Jadi saya tidak merasakan sakit. Oh gitu. Iya. Kalau gitu, Ibu cuma baca ini aja. Jadi ada Rasulullah pernah kalau meruqyah, dia cuma baca ini, pegang aja di bagian yang katanya ada. Ibu pegang di sini. Terus baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri wa ajidu wa uhazir. Itu baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Itu ada di apa ya? Ntar dulu saya cari. Buku doa ada itu di pagi sore, di zikir pagi sore ada. Saya enggak pakai ini yang pagi sorenya enggak ada ini. Oh enggak, itu zikir Ahmad Surat. Oh, zikir yang ya zikir pagi petang tapi ininya tidak ada. Masa? Biasanya ada. Coba Ibu cek lagi di video. Yang Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Itu ada di hadis riwayat Muslim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Coba Ibu catat. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Min syarri dari keburukan. Ajidu apa yang diinginkan. Wa uhazir. Ya? Wa uhazir. Oh, wa uhazir. Aku berlindung kepada Allah dari kekuasaan dan kekuasaannya. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan sedang aku khawatirkan. Ya, karena tadi kan Ibu kan ngerasa tidak ada sesuatu tapi ternyata ada. Jadi kan itu ada perasaan khawatir. Jadi Ibu baca itu aja ya. Bismillah 3 kali dan tadi yang itu 7 kali. 7 kali. Setiap saat baca setiap apa? Habis sholat aja. Oh, sambil sholat aja. Jadi pas baca, Ibu pegang terus Ibu buang. Ibu buang. Kami Ibu membuang penyakitnya. Ya, gitu aja. Ya udah Ibu ya. Satu lagi boleh, tapi anak saya itu dia tidak bisa memakan kalau kena makanan pedas itu dia tidak bisa langsung mencret itu. Oh gitu. Kenapa ya, Umi? Berarti pencernaannya Ibu. Khususnya belum kuat berarti. Sudah 36 tahun. Memang waktu dari dia lahir sama ibu saya tidak boleh makan cabai. Jadi saya waktu dia nyusu itu saya tidak makan cabai. Ya udah, itu Ibu tahu sendiri jawabannya. Jadi udah kebiasaan memang dia. Jadi kan pas dikasih cabai dia kaget. Jadi nggak bisa diterap di ini lagi. Ya kasih aja cabai dikit-dikit biar terbiasa, biarin aja mencret. Gitu. Biar terbiasa kan jadinya. Jadi
dosisnya sedikit, 1 hari satu. Besok nanti dia mencret, udah biarin aja itu detox, anggap aja gitu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau dia mencret. Terus besok lagi tambahkan lagi dosisnya di 2, besok lagi mencret lagi nggak apa-apa. Terus besok lagi coba dari 2 kembali ke 1. Nah kalau dari 2 ke 1 dia nggak mencret lagi berarti aman. Berarti dia sudah terbiasa. Dosisnya naikin dikit-dikit, jangan tiba-tiba 1 kilo disuruh makan. Mahal cabai, Bu. Oh itu. Dan itu apa kaitannya juga dengan jadi dia gampang kena batuk pilek itu? Ada kaitannya? Karena daya tahan tubuhnya ini terlalu protektif ya waktu didikannya. Jadi dikit-dikit kuman. Jangan main hujan, jangan ini. Jadi badan dia jadi rentan malahan karena dia nggak antibodinya nggak bekerja, sistem imunnya yang memang ciptaan Allah nggak dipakai ibaratnya. Jadi protektif orang tuanya yang bikin sistem imun anaknya nggak bekerja. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang ini? Dia biarin aja dia mandi hujan. Biarin aja dia mau ngapain, dia mau cobain cabai nggak apa-apa. Jadi jangan semua dihalang-halangin, udah nanti efeknya begitu memang. Jadi antibodinya yang harusnya melindungi dirinya secara alami malah nggak bekerja. Tidak terbentuk. Iya, tidak terbentuk secara alami karena overprotective tadi, ibunya yang terlalu. Anaknya sudah mandi hujan, Bu. Bener, mandi hujan tuh Sifa obat itu. Tapi mandi hujannya jangan dari cocoran atap ya, langsung dari langit. Setelah 5 menit hujan deras. Dan itu dari langit, nggak boleh lewat atap. Jangan. Itu Bapak ya mandi dari atap ya. Karena atap itu kan seng itu tuh kan ada bahan-bahan logamnya gitu. Dan itu tuh racun itu ibaratnya ada kena karat-karatnya gitu. Dari kalau mau mandi hujan langsung dari langit. Setelah 5 menit hujan deras, nah mandilah keluar. Jangan dari kucuran atap. Itu Berapa lama Umi mandinya? Sampai hujan berhenti juga nggak apa-apa, Bu. Hah? Nggak apa-apa lama-lama? Nggak apa-apa, hujan itu bagus kok. Oh. Saya punya pasien kesurupan, saya mandiin hujan sembuh kok. Oh, gitu. Umi Farah. Iya, sayang. Maaf. Ini mau bertanya. Ya, silahkan. Tadi Ibu sudah selesai, Bu. Ini apalagi saat ini sekarang ini saya lagi tenggorokan rasanya rada sakit, itu apa yang harus saya lakukan? Itu Ibu tadi lakukan yang saya ajarin tadi, baca bismillah tadi ya. Langsung lakuin aja. Yang mana? Yang tadi bismillah 3 kali. Oh. Terus yang bismillah Assalamualaikum, Umi Farah. Ya, yang tenggorokan itu ya? Iya, Ya, terima kasih. Lakuinnya, Ibu. Umi Farah. Iya. Saya mau tanya, kalau mengenai diabetes tadi, berapa banyak takarannya, daun kelornya, pegagannya, daun pepayanya, itu yang pertama ya. Karena saya juga diabetes, ya. Iya. Nah, yang kedua, saya perlu informasikan bahwa Pusari sekarang ini sudah lemas dengan menangis, kaki saya sudah dingin, tangan keringat dingin, kayaknya ada yang menghalangi untuk bicara, jadi dia tidak bisa bertanya pada kesempatan ini. Mana Bu Sari? Bu Sari yang ada tadi ada pakai baju video tadi. Wah, dia langsung gangguan kah? Belakangan nanti kita bicarakan kata Umi. Wow. Aku begitu mengerikannya, Kak. Ini yang lagi tiduran tuh. Mana? Pingsan dia? Ya, belum, masih bisa, tapi nggak bisa. Saya kuat, Umi. Allahu Akbar. Mau dia hajar seperti apa, saya insya Allah kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Allah kasih izin saya sehat, tidak apa-apa, saya akan jalani dengan ikhlas. Jangan gitu kata-katanya. Jangan gitu kata-katanya, bilang, saya sehat. Saya sehat. Saya sehat, insya Allah saya bilang, sehat. Oh itu, saya sehat, saya kuat. Kuat, insya Allah. Iya. Coba bilang, Ibu bilang gini, saya izinkan. Ikuti
Ikuti kata-kata saya. Saya izinkan diri saya untuk sembuh. Untuk sembuh. Saya izinkan diri saya untuk melepaskan semua ikatan setan dalam tubuh ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana rasanya? Alhamdulillah udah menghangat, Umi. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Lagi. Saya izinkan diri saya untuk menjadi lebih baik. Dan saya haramkan setan berada dalam tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Senyum. Nah, Kuat, Umi. Insyaallah. rasanya beda kan? Beda. Tadi sudah mau tepar, sekarang udah lebih kayak ada energi baru. Udah menghangat dari kaki, udah menghangat ke arah badan, Umi. Oke, Tadi siap. kaki saya dingin sekali. Sekarang alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Izin Allah. alhamdulillah. Izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren kan? Itulah kata-kata positif yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi. Jadi jangan pernah masukkan kata-kata negatif. Jadi kamu jangan bilang, saya ikhlas, saya sakit, saya kuat. Jangan bilang gitu. Bilang dong, saya kuat, saya sehat. Oke? Oke, dah. Ya, yang tadi untuk apa tadi? Ukuran ya. Ukuran daun tadi itu pakai feeling aja, Bu. Saya nggak pernah pakai saya nggak pernah pakai takaran berapa. Pakai feeling aja berapa. Kalau Ibu susah nyari, Ibu cari di herbal yang sudah di kapsul. Itu lebih gampang sih, daun pegagan, daun kelor dan daun pepaya ya. Pepaya kan banyak kan masih ya, Ibu seruput. Punya daun pepaya masih ada. Wow, itu lebih keren. Berarti Ibu cari daun pegagan aja. Ya, yang di kapsul kalau lebih stres. Pegagan juga ada. Pegagan belum. Nah, cari aja di herbal ya, Bu, yang kapsul ya. Itu aja. Sehari berapa kali, Umi? Nggak usah sehari berapa kali, pokoknya sehari itu ada yang ada dimakan. Ada makan itu, terserah mau berapa kali makannya ya. Bisa di sayur, bisa di apa. Pokoknya makan setiap hari itu. Ya? Darah tinggi, solusinya Ibu cuma jangan marah-marah. La tadaf walakal jannah. Tuh anaknya senyum tuh, bener kan, Dek? Ibunya jangan marah ya. Kalau darah rendah, banyakin makan enak. Jangan pelit. Oke, sudah ya. Sudah sesi terakhir udah selesai. Jam 12 ini kita coba bacain aja di airnya. Ya. Tutup air aquanya, Neng. Ada satu orang yang bacain. Deketin ke situ. Siapa kayak adiknya, siapa pokoknya bacain. Yo. Air-airnya dibaca. Satu orang mendekat ke air, ke galonnya. Bunda, itu Bunda kan nanya. Lewat chat tapi. Apa? Ada chat apa sayang? Mengalami haid panjang. Setiap haid lebih dari 1 bulan. Wow, ini bukan haid lagi ya namanya ya. Ini namanya sudah darah istihadah, darah penyakit. Karena haid itu cuma batas 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari, itu namanya darah istihadah.
Jadi itu darah tetap sholat walaupun darahnya masih ngalir, tetap sholat karena bukan darah haid, ya. Iya, jadi kalau untuk ini nanti minum air itu aja semuanya apa yang tadi haid terus pembengkakan jantung. Nanti sesi terakhir deh, sesi berikutnya ya. Sekarang udah jam 12, kita udah masuk zuhur. Siap-siap zuhur ya. Udah dibuka semua ya airnya ya. Yang bacain siapa? Maju ke depan satu orang. Nah, deket ke airnya. Dekatkan ke galonnya. Jadi cuman baca itu aja. Al-Fatihah, ayat kursi, sama 3 kul. Ayo. Kita bacain bareng-bareng ya. Deketin itu. Ya, pegang airnya masing-masing. Ibu-ibu juga Bu Lili udah siapin. Bu Dahili udah siapin. Bu Nur Diani semua siapin Sudah, airnya. ya. Nah, Bu Sari juga. Bismillah. Jadi, niatin dulu. Kita niatkan buat apa? Terserah masing-masing buat apa niatkan. Airnya buat kesembuhan pembengkakan jantungnya, buat apa pokoknya terserah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupin airnya. 3 kali tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupin lagi 3 kali ke air. 3 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil falaq. Tiupin lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupin lagi 3 kali. Baca salawat 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu lagi 3 kali. Dan langsung diminum. Bismillah. Semoga semua penyakit yang ada di dalam tubuh ibu-ibu keluar atas izin Allah ya. Kalau mual memuntahkan jangan ditahan. Pokoknya jangan ditahan. Diminum. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga akhirnya kajian Tazkiyatun An-Nafs hari ini. Maaf Mbak Fah. Iya. Kita belum diajarin teori membersihkan dirinya ya. Oh. Nanti mungkin Kamis depan, insya Allah.
Boleh, boleh. Nanti nggak diingetin tadi sama Ibu, lupa saya. Habis kebanyakan yang bertanya. Itu Ibu muntah ya, Ibu itu yang itu. Muntah Ibu? Iya. Alhamdulillah ya. Ya Umi, alhamdulillah saya muntah Umi. Mudah-mudahan Alhamdulillah. keluar. Keluar semua ya. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Untuk sesi atau ini mau disambung atau gimana Bu Cia Fitri besok Kamis ya? Ya, Sambungan Kamis. aja lagi ya karena belum selesai ini ya. Ya, belum selesai untuk tazkiyatun nafsnya belum Ya selesai. udah. Insya Allah. Dilanjut aja ya hari Kamis ya. Ya. Silahkan ditutup Ibu Cia Fitri. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya ibu-ibu sekalian. Makasih. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin, amin, Ibu amin. Yeye Amin, amin. sama adiknya juga lakuin ya Mbak ya. Yang penting jangan sedih ya. Positif terus ya. Alhamdulillah udah bisa tenang sekarang Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya udah. Nanti ditutup sama Ibu Fitri, saya ya Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Umi. Ya, sami-sami. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kan masih 3 kali pertemuan lagi dengan Umi Farah. Kalau nanti Kamis depan difokuskan untuk teori membersihkan diri ya, teori tazkiyatun nafsi ya. Jadi difokuskan itu aja. Jadi mohon maaf tolong Kenapa putus-putus ya Mbak ya? Terus suaranya. Karena teori membersihkan diri ini rada lama semua, insya Allah. Halo. Udah ya, nanti di WA grup aja ya. Ya, makasih. Oke. Ditutup ya. Baik. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Satu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.